Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nana Hidriyah dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menguraikan serta menjelaskan beberapa dinasti. Yang pertama ada dinasti Murabitun, yang kedua ada dinasti Muwahhidun, yang ketiga ada dinasti Idrisiyah, yang keempat ada dinasti Aglabiyah, yang kelima ada dinasti Samaniyah, dan yang terakhir ada dinasti Safariyah. Yang pertama ada dinasti Murabitun. Istilah Murabitun berasal dari kata ribat yang berarti tempat peribadatan. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah bin Yasin, yaitu seorang ulama dari Maroko Utara pada tahun 448 Hijriah. Sejak tahun 3 Hijriah, mereka telah mengenal ajaran agama Islam. Akan tetapi karena dakwahnya yang kasar dan juga memberatkan para kaum nomadik Berber, mereka diusir dari Sahara, kemudian melanjutkan dakwahnya ke arah selatan dan sampailah di Senegal. Di sana mereka membuat sebuah ribat atau tempat peribadatan untuk beribadah dan juga memperluaskan ajaran agama Islam. Karena menempati ribat inilah dinasti ini disebut dengan istilah dinasti Murabitun. Dinasti ini mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan Yusuf bin Tashfin. Kemajuan pada waktu dinasti Murabitun yaitu membuat dinar pertama memakai huruf Arab yang bertuliskan Amirul Mukminin. Kemudian para penulis, penyair, dan filosof banyak yang lahir pada masa dinasti Murabitun dan juga pengembangan ilmu di bidang pengetahuan arsitektur. Kemunduran dinasti Murabitun tatkala dikalahkan oleh dinasti Muwahhidun yaitu oleh Abdul Mun'im. Kemudian terbunuhnya khalifah terakhir. Kemudian juga disiplin tentara dan korupsi yang menyebabkan disintegrasi. Yang nomor 2 ada dinasti Muwahhidun. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Dinasti ini merupakan sebuah respon terhadap kehidupan sosial yang mengalami kerusakan sejak akhir masa periode dinasti Murabitun. Awalnya dinasti Muwahhidun ini merupakan sebuah gerakan dakwah, akan tetapi berubah menjadi suatu gerakan politik dan mengalami reformasi sosial di bawah kepemimpinan Muhammad ibnu Tumar. Kemajuan yang dialami oleh dinasti Muwahhidun yaitu perekonomian serta pertanian yang sangat maju. Hasil pertanian dan industri diekspor ke Asia Tenggara dan India. Beberapa cabang ilmu pengetahuan berkembang di masa ini. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya para ilmuwan dengan berbagai karya yang hingga sekarang masih kita pergunakan. Dari bidang filosof besar yaitu ada Ibnu Rushd dan perkembangan di bidang tasawuf lahir Ibnu Arabi dan Ibnu Qosi. Kemunduran dinasti Muwahhidun disebabkan karena luasnya wilayah dan pemberontakan yang dilancarkan oleh Ibnu Marin yang berhasil merebut Maroko. Selanjutnya ada dinasti Idrisiyah. Dinasti ini didirikan oleh Idris bin Abdullah pada tahun 788 Masehi. Terbentuknya dinasti ini atas dorongan para tokoh Berber Zenata. Sehingga dinasti ini merupakan dinasti pertama Islam yang ada di Maroko. Nah, Idris memilih kota Fes sebagai pusat pemerintahannya karena letak geografisnya yang sangat istimewa, yang sangat jauh dari dinasti Abbasiyah. Hal inilah yang menjadikan dinasti Idrisiyah sangat sulit untuk digulingkan. Masa kejayaan dinasti Idrisiyah berada di bawah pimpinan Yahya bin Muhammad. Kemajuan yang nampak pada dinasti Idrisiyah adalah banyaknya bangunan mewah pada masa dinasti ini. Kemudian kemunduran pada dinasti Idrisiyah yaitu terjadi pada tahun 974. Dinasti Idrisiyah harus dihadapkan dengan konflik yang terjadi antara Bani Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir dalam merebutkan kekuasaan wilayah Afrika, di mana kota Fes menjadi wilayah pertikaian. Perpecahan itu membuat kekuatan Idrisiyah menjadi lemah sehingga ketika datang serangan dari dinasti Fatimiyah mereka tidak dapat bertahan. Selanjutnya ada dinasti Aglabiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan dan menyerahkan daerah Tunisia kepada Ibrahim bin Aghlab yang bertujuan untuk mencegah ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Idrisiyah yang berada di wilayah Syam dan juga Mesir.
Nah, berangkat dari ini, maka Ibrahim mendirikan dinasti Aglabiyah dengan wilayah kekuasaannya berada di Tunisia dan juga Aljazair. Ketika masa kepemimpinan Ziyadatullah I, dia mampu melakukan sebuah ekspansi sampai ke Eropa. Nah, di masa Ziyadatullah I inilah dinasti Idrisiyah mengalami kejayaannya. Kemajuan yang nampak dinasti ini adalah prestasi di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan arsitektur masjid. Kemunduran dinasti Aglabiyah yaitu pada akhir abad ke-9. Dinasti Aglabiyah di Ifkiryah mengalami kemunduran setelah masuknya propaganda Syiah oleh Abdullah Asy-Syiah, ditambah adanya kesenjangan sosial antara keluarga Aglab dengan orang-orang Katama, sehingga pada tahun 909 pada masa pimpinan Ziyadatullah III mengalami keruntuhan. Selanjutnya ada dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah ini didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Saman Khundat. Dinasti ini merupakan dinasti pemerintahan Islam yang berada di Iran pada tahun 819 sampai 99 Masehi, dengan pusat kekaisaran berada di Khurasan dan juga Transoksiana. Dinasti ini mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Ismail bin Ahmad. Literatur puisi sangat berkembang pada masa dinasti ini. Kemudian peninggalannya berupa Musaileum Muhammad ibnu Ismail, Al-Bukhari seorang ilmuwan muslim, kemudian juga tembikar yang diproduksi di Nisabur dan juga Samarkand. Kemunduran dinasti Samaniyah yaitu Ismail al-Muntasir, khalifah terakhir Samaniyah, tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serangan dinasti Abbasiyah dan dinasti Ghaznawi. Kemudian yang terakhir ada dinasti Safariyah. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dalam dunia Islam, dengan wilayah kekuasaannya berada di Sijistan, Iran. Dinasti ini didirikan oleh Ya'qub bin Lais as-Sofar, seorang pemimpin Khawarij di Sistan, daerah Iran. Dinasti Safariyah di bawah pimpinan Amr bin Lais berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Pada masa itu dinasti Safariyah mencapai puncaknya. Kemunduran dinasti ini diakibatkan semakin melemah karena pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Safariyah. Setelah penguasa terakhir dinasti Safariyah meninggal dunia, berakhir pula kekuasaan dinasti Safariyah. Setelah kita mempelajari beberapa dinasti yang telah saya uraikan dan juga saya gambarkan tadi, beberapa hikmah mampu kita dapatkan. Yang pertama, untuk terus semangat jihad fisabilillah dan juga fastabiqul khairat, untuk terus thalabul ilmi di jalan Allah. Kemudian terus akan haus ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Kemudian tidak gampang terpengaruh dengan berbagai hal negatif yang datang di era modern dan era kontemporer ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa keberkahan dan juga kemanfaatan dari kita. Mohon maaf jika saya banyak salah dan banyak kata, karena yang sempurna datangnya hanya dari Allah dan yang kurang datangnya hanya dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.